warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Yes, go. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillahirobbilalamin. Oke, terima kasih anak-anak. Sehat semua ya? Apa ada yang tidak masuk hari ini? Siapa anak-anak? Ini tidak masuk. Ada yang tahu kenapa? Tidak tahu. Kalau tidak masuk harus memberitahu lewat surat, atau kalau tidak surat harus izin WA kepada guru di grup ya. Baik, untuk memulai pelajaran hari ini, coba ketua kelasnya memimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Silakan Mas Karim langsung. Sebelum melakukan aktivitas apapun, kita harus berdoa untuk kita bersyukur kepada Allah. Mensyukuri nikmat Allah, nanti kita akan ditambah nikmatnya. Baik, selanjutnya coba Mbak Laisha untuk maju ke depan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sebagai bukti kita mencintai negara kita, rasa nasionalisme kita harus kita junjung tinggi. Coba Mbak Laisha depan. Semua berdiri ya. Salam
KA. Kodim dan KA ada yang tahu? Kecerdasan atau kecerdasan buatan. Bagus. Siapa yang membuat? Manusia. Betul. Kalau manusia yang membuat harusnya lebih pintar ya. Harus pintar, harus lebih pintar dari apa? Komputer. Baik anak-anak, pelajaran kita hari ini diperhatikan tujuan pelajaran hari ini yaitu peserta didik mampu menjelaskan konsep berpikir komputasional secara sederhana. Kemudian yang kedua yaitu peserta didik mampu memahami permasalahan sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu menerapkan apa? Pemecahan masalah secara sistematis menggunakan konsep berpikir komputasional. Coba perhatikan gambar ini. Ada gambar apa ini? Ada anak main game. Ada yang suka bermain game. Suka semua. Oke. Tujuannya bermain game itu untuk apa? Untuk kesenangan supaya tujuannya kamu main game itu supaya kalah apa supaya menang? Supaya menang. Bagaimana kalau main game supaya menang? Harus punya apa? Harus punya strategi. Betul. Satria kasih tepuk jempol ya. Satria tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri, dua jempol, mantap. Hari ini bisa dia sudah menjawab kalau ingin main game menang harus punya strategi. Begitu juga kita ya. Kita kan dalam kehidupan pasti banyak masalah. Untuk mengatasi masalah tersebut kita juga harus memiliki strategi. Strategi apa? Strategi yang namanya berpikir komputasional. Ya, berpikir komputasional. Baik, Pak Guru punya benda. Benda apa ini? Terima kasih. Saya ucapkan selamat siang. Ini adalah prediksi apakah kalian bisa membuat seperti ini? Intinya kamu bisa membuat apa? Tes seperti ini persis. Ini bisa membuat tes. Ayo, awas sama yang sini. Bisa tahu tes yang ini. Oke, kita lanjutkan. Ada yang bertanya? Ya. Kembali ke berpikir komputasional. Ada yang tahu berpikir komputasional itu apa? Mas Karim? Oke, jadi Mas Karim menjawab berpikir komputasional adalah memecahkan masalah dengan langkah-langkah yang terstruktur secara sistematis urut ya. Seperti tadi harus punya strategi. Oke, kasih tepuk tangan jempol buat Karim. Jempol kanan, jempol kiri, dua jempol, mantap. Oke, sebelum mulai ke
materi, coba kita main ice breathing dulu. Ya, berdiri di sini. Berdiri 3-3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Agak ke sini. Ya, sini 3, belakangnya, kanan belakangnya. Terus di belakangnya juga 3. Ini kurang, harus lurus. Sini lemah. Nah, sini luruskan. Ya, situ nggak apa-apa sama. Oke, belakangnya atau sampingnya lah. Kita main game maju, mundur, kanan, kiri. Ya, bisa? Kalau sebenarnya berarti kamu lakukan yang benar. Kalau kebalikan, maka kamu lakukan kebalikannya. Siap? Oke. Maju. Mundur. Kanan. Kiri. Kanan. Maju. Kebalikan. Mundur. Loh, ada yang keliru. Kanan. Mundur. Maju. Yusuf keliru ya. Oke. Sudah red? Sudah? Oke, tepuk tangan buat kita semua. Silakan duduk lagi. Nah, tadi permainan game maju, mundur, kanan, kiri itu ada di pelajaran coding. Ya, ada di pelajaran coding, memberi instruksi supaya benda atau orang itu melakukan apa yang diucapkan. Maju berarti maju, mundur berarti. Oke, coba kasih tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, 2 kali tepuk 5. Oke, terima kasih. Sekarang perhatikan, Pak Guru mau membagi kelompok. Kelompoknya Karin, Satria, sama Ringga, kelompok 1. Raisa, Windy, Tika, kelompok 2. Kemudian Nafisa, Iis, Arul, dan Yusuf, kelompok 3. Ingat-ingat kelompoknya ya. Soalnya nanti berkaitan dengan kegiatan kelompok, ada mensimulasikan kegiatan yang berangkat pun coding dan kecerdasan artifisial. Kita fokus ke materi pelajaran hari ini, yaitu berpikir komputasional. Ada yang tahu berpikir komputasional? Ya, saya rangkumkan di sini. Kalian perhatikan. Berpikir komputasional adalah cara berpikir seperti komputer saat menyelesaikan masalah, yaitu dengan berpikir secara cerdas, teratur, sistematis, dan logis. Saya kasih contoh, misalnya saat ibu kalian membuat kue bolu ya, ibu kalian tidak mencampurkan semua bahan langsung, tapi ada tahapan-tahapannya. Seperti itulah yang dinamakan berpikir komputasional, yaitu memecahkan masalah dengan langkah-langkah yang terstruktur. Sekarang
Apa manfaatnya berpikir komputasional? Manfaat dari berpikir komputasional, jika kita melakukan berpikir komputasional dalam memecahkan masalah, kita akan mudah untuk menemukan solusi dari masalah tersebut dengan tepat dan cepat serta efisien. Kalian harus tahu dalam berpikir komputasional itu ada langkah-langkahnya. Ada berapa ini? Ada empat tahapan atau langkah-langkahnya. Yang pertama adalah jika kalian baca di papan decomposition atau dekomposisi, pemecahan masalah. Kemudian yang nomor 2, pattern recognition, yaitu pengenalan pola. Yang ketiga, abstraction atau abstraksi. Dan yang nomor 4, algorithmic thinking atau berpikir secara algoritma. Ya. Sekarang kita akan membahas satu persatu. Yang pertama tadi apa? Decomposition atau dekomposisi atau memecahkan masalah. Dekomposisi ini maksudnya adalah memecahkan masalah menjadi bagian-bagian kecil supaya kita lebih mudah memahaminya. Contoh, tadi Pak Guru memberi contoh ini ya, teh. Sekarang kalau ada tugas, silakan kalian membuat teh hangat. Berarti kalian harus yang pertama melakukan dekomposisi. Kira-kira dekomposisi tadi Pak Guru sudah menjelaskan, yaitu memecahkan masalah menjadi bagian-bagian kecil supaya lebih sederhana dan lebih mudah dipahami. Kira-kira yang pertama harus apa? Mempersiapkan alat dan bahan-bahan. Oke, Mbak Raisa, kasih tepuk jempol. Tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Mantap. Oke, Mbak Raisa, mempersiapkan alat dan bahan. Alat dan bahan ya kalau membuat teh apa saja nak? Alatnya dulu membuat teh, panci, kompor, cangkir, sendok. Ya, mencuci bisa kalau dari awal memanaskan airnya. Terus bahannya gula, teh, air. Setelah alat dan bahan itu ketemu, yaitu sekarang bagaimana langkah-langkah menggunakannya atau prosesnya. Prosesnya ya, apa saja, mulai dari memanaskan air sampai mendidih, memasukkan gula ke dalam cangkir, memasukkan teh celup, kemudian memasukkan air yang sudah mendidih, terus diaduk sampai gulanya larut. Oke, itu yang anak-anak semua. Setelah tadi yang nomor 1 adalah decomposition atau dekomposisi, memecahkan masalah. Yang kedua sekarang adalah pattern recognition atau pengenalan pola. Pola itu adalah susunan yang teratur dan berulang. Dengarkan anak-anak, halo. Pola adalah susunan yang teratur dan berulang dalam bentuk angka,
suara, warna, atau kegiatan. Kemudian pengenalan pola berarti mengidentifikasi kesamaan atau pola dalam berbagai permasalahan untuk menemukan solusi yang akan diterapkan. Ya, jadi yang kedua yaitu pengenalan pola, sesuatu yang berulang dan sama, baik itu warna, angka maupun bentuk. Coba sekarang saya kasih game. Berhitung ya. Tahu bilangan ganjil dan genap? Tahu. Kalau yang bilangan genap, coba bilang KKA ya. KKA, coding kecerdasan artifisial. Kalau yang bilangan ganjil, tetap mengucapkan bilangannya. Paham? Ini adalah pola bilangan genap. Coba berhitung mulai. 1. Kalau 2 itu genap apa ganjil? Genap. Kalau genap bilang apa tadi? KKA. Ulangi. Coba 1. 3. 5. KKA. Oke. KKA. Oke, betul. Sekarang tepuk tangan buat kita semua. Coba sekarang kalau kita ganti polanya pola 3. Kalau pola 3, yang pola 3 nanti bilang yes, itu ya. Yes. Yang keras suaranya. Dari Mas Yusuf bisa dimulai. Apa pola 3, kelipatan 3. Bisa dimulai, Mas? Coba. 1. Yes. 4. 5. Yes. 8. Yes. 9. Oh, loh. Apa kalau 9 kan kelipatan 3? Bilang apa? Yes, oke. Tepuk tangan buat kita semua. Oke. Itu adalah pengenalan pola. Tidak hanya itu saja contohnya. Kalian setiap pagi itu kan melakukan aktivitas sebelum berangkat ke sekolah. Melakukan aktivitas apa saja? Coba. Bangun tidur, terus beribadah atau sholat, terus mandi, ganti baju, terus makan, terus berangkat sekolah. Oke. Jadi itu adalah setiap hari dilakukan aktivitas sebelum berangkat sekolah. Itu yang namanya dilakukan secara berulang dan teratur. Namanya apa, Nak? Pola. Sama halnya contoh kalau kamu menyiapkan buku pelajaran sesuai jadwalnya. Hari Senin, berarti kamu polanya yaitu hari Senin, yaitu apa? Pendidikan Pancasila dan pendidikan Pancasila. Hari Selasa juga begitu, polanya juga sudah beda. Hari Selasa yaitu matematika dan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Seperti itu sampai hari Sabtu itu jadwal pelajaran memiliki pola yang teratur karena sudah terjadwal. Paham tentang pola, Nak? Paham. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Kalau tidak ada yang ditanyakan, sekarang kita lanjut yang nomor 3. Tadi dekomposisi. Yang kedua pengenalan pola. Yang ketiga yaitu abstraction atau abstraksi. Abstraksi. Barangkali ada yang tahu anak-anak apa abstraksi itu?
seperti yang kamu lihat di papan, abstraksi adalah menyaring informasi yang tidak relevan dan hanya mengambil bagian yang penting untuk menyelesaikan masalah. Dengan kata lain, kalian fokus pada informasi-informasi yang penting dan menyaring detail yang tidak relevan. Misal ya, saya kasih contoh. Membuat teh, namanya teh hangat ya. Kamu tidak perlu tahu bagaimana proses menanam pohon teh. Tidak perlu, karena cuma mau membuat teh hangat. Kamu tidak perlu tahu air yang sudah mendidih yang dipakai itu ukurannya harus berapa derajat Celcius. Tidak harus ya. Yang kalian lakukan hanya yang mengambil informasi-informasi penting. Yang kurang penting, yang tidak relevan, atau bagian-bagian yang kecil yang tidak diperlukan, tidak usah dipikirkan ya. Paham? Sekarang yang nomor 4. Yang nomor 4. Nah, ini langkah yang keempat. Ini sudah membentuk langkah-langkah, yaitu yang namanya algorithmic thinking, yaitu berpikir secara algoritmis. Kalau berpikir secara algoritmis, ada yang tahu? Mbak Raisa? Yaitu menyusun langkah-langkah, instruksi ataupun prosedur yang sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah. Jadi kalau yang keempat berpikir algoritmis, itu sudah kita dalam bentuk sudah membuat langkah-langkahnya. Ini tahap yang terakhir dalam berpikir komputasional, sudah menuju ke langkah-langkahnya dalam membuat sesuatu atau dalam melakukan suatu keputusan solusi. Kita membuat langkah-langkahnya. Contoh, kalian pernah masak nasi? Atau kalau belum pernah melihat ibu kalian memasak nasi? Pernah. Itu kalian buat langkah-langkahnya. Yang pertama, beras harus dicuci sampai bersih. Terus panaskan air sampai mendidih. Masukkan beras ke dalam rice cooker. Tambahkan air yang sudah mendidih. Colokkan rice cooker ke listrik. Tekan tombol on pada rice cooker. Tombolnya itu beda-beda sesuai merek rice cookernya. Ada yang tombol on, ada yang tombol cook, seperti itu ya. Jadi kita sesuaikan. Yang nomor 7. Kemudian yang terakhir, kalau makan siap disajikan. Oke, bagus. Ada yang ditanyakan anak-anak? Kalau tidak ada yang ditanyakan, coba Pak Guru ingin tahu. Pak Guru ini membawa beberapa bahan. Coba kalian, saya tunjuk atau kalian yang menjadi sukarelawan maju. Kalau ditunjuk, coba Mbak Raisa wes, ayo.
Coba ini ada bahan-bahan. Bahan-bahan ini kira-kira mau membuat apa? Di sini. Apa di sini? Sini loh. Kira-kira mau membuat apa ini? Ada gelas. Ada apa ini? Terus kamu sebutkan. Terus ini perlu apa enggak? Tidak perlu. Kalau tidak perlu informasi yang tidak penting tadi harus disingkirkan. Ini penting atau tidak? Tidak, karena kalau buat teh tidak perlu dicampur snack ya. Coba disingkirkan. Sekarang kamu buat teh sesuai langkah-langkahmu. Yang pertama apa? Memasukkan gula, silakan. Dimasukkan berapa sendok gulanya? 2. Ya. Masukkan ke gelas. Polanya yaitu 2 sendok gula. Terus apa lagi? Ini ditaruh. Terus setelah gula apa polanya? Masukkan teh celup. Tarik. Ya, terus setelah itu apa? Masukkan air hangat. Itu sudah hangat tadi, tidak perlu dimasak lagi, sudah dimasak. Masukkan. Ya, mantap. Lanjut, penuh. Oke, ditutup kembali biar nggak lupa. Terus setelah dia kasih air diapakan? Diaduk sampai gulanya larut. Ya. Sambil diginikan tehnya, goyang-goyang. Air apa gulanya di. Nah, itu mulai terlihat tehnya. Oke, sudah jadi ya. Ini teh hangat. Terima kasih, kasih tepuk tangan buat Naima. Tepuk tangan, tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Mantap. Oke, ini sudah larut, dianggap sudah larut dan sudah siap diminum. Baik, sekarang anak-anak sudah paham atau belum? Sudah. Kalau sudah paham, ada yang mau ditanyakan? Tidak. Tadi Pak Guru sudah membentuk kelompok ya. Iya. Pak Guru memberi lembar kerja kelompok. Ini ada yang namanya LKPD. Saya terangkan dulu. Nah, ini ada LKPD terkait berpikir komputasional. Yang pertama, ini ada robot si koki robot koki. Ini mau membuat sandwich atau roti kebab atau hamburger ya. Robot ini bisa membuat roti sandwich atau roti hamburger jika dikasih instruksi atau perintah. Kamu tuliskan perintahnya di langkah-langkah seperti di kotak ini ya. Ini LKPD yang pertama.
Terus LKPD yang kedua. Ini adalah rangkaian aktivitas sebelum berangkat ke sekolah. Ini pengenalan pola ya, pengenalan pola. Kamu susun polanya sebelum berangkat sekolah. Itu aktivitasnya apa saja? Kemudian yang LKPD ketiga, yaitu ini adalah robot kelinci. Robot kelinci mau mengambil wortel. Kamu buat algoritmanya atau berpikir algoritmis. Kamu buat langkah-langkahnya. Ya, bisa maju atau belok kanan atau belok kiri. Ya. Setelah selesai kalian mengerjakan ini, nanti kalian akan presentasi di depan. Siap? Pengenalan pola. Satu kelompok ya, harus kerjasama. Nanti saya nilai keaktifan, kerjasama dan keikutsertaan dalam berdiskusi. Kemudian ini yang dekomposisi atau robot pembuat kue. Tulis nama kelompoknya. Nanti kalau presentasi biar tidak lupa. Langsung ditulis namanya. Perhatikan ini. Kalau yang ini polanya perulangan pola. Perulangan pola aktivitas diawali dari bangun tidur. Setelah bangun tidur apa? Disesuaikan dengan gambarnya ya, ditulis. Di langkah-langkahnya ada 7. Ada yang sulit? Ya, ditulis nama kelompoknya. Ada yang sulit? Ada yang sulit? Ditulis. Nah, itu berapa? Ya, ini cukup langsung ke kamu. Ya.
apa? Kapan? Ini ditulis langkah-langkahnya apa? Satu, menyiapkan. Anduk. Menyiapkan tulis. Ada. Oke, kalau belum ada Roti, sayur, menyiapkan alat, menyiapkan bahan. Roti, dua nasi. Rapikan tempat tidur. Ya, satu, yang kedua kan gunakan jalan. Terus yang ketiga kan roti. Ada yang tulis. Ada yang tulis. Ada yang tulis. hari ini. Sudah. Kasihkan misal. Aduh. Sudah kelompok satu. Tinggal lengkapi Triana ya. Kelompok dua sudah selesai. Bang, ini apa kak? Ini betul. Kelompok tiga sudah selesai. Kamu nanti maju anak empat ya, mempresentasikan Kamu juga aman kan jadi? Saling benar-benar. Oke, sambil kalian menunggu selain presentasi ya. Kamu mau di sini nak? Ya betul. Dokter itu biasa. Ini kan mau pilih ni apa? Yang main mobil. Naik mobil. Cek Pak. Sudah. Kelompok dua sudah. Kelompok satu. Airi.
kelas 3. Apa? Nunggu kelas 3. Nunggu kelas 3. Kelompok 1 nanti presentasi ya sama kelinci. Oke, sambil menunggu kelompok lain, coba sekarang kelompok siapa yang siap? Kelompok 3. Oke, beri tepuk tangan buat kelompok 3. Masuk presentasi ini. Nah, ini ya. Di bawah, di bawah. Salam dulu. Kami dari kelompok 3 ya. Banggaan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasi hasil kerja kelompok kami. Terus langkah-langkah robot membuat apa itu? Buat sandwich. Ya, teman baca sambil ditunjukkan. Langkah 1, menyiapkan alat. Langkah 2, menyiapkan bahan. Langkah 3, ambil roti. Langkah 4, oleskan mentega pada roti. Langkah 5, letakkan selada, telur, tomat, kasih saus. Langkah 6, tutup dengan roti. Oke. Barangkali kelompok lain ada yang mau bertanya. Tadi disebutkan menyiapkan alat. Alatnya belum disebutkan. Alatnya alat apa itu saja? tadi? Alatnya apa saja? Alatnya apa saja, Mbak Raisa tanya. Alatnya pisau, piring, Itu. Ya, terus. Ya. Bahannya apa saja? Bahannya apa? bahannya roti, mentega, selada, tomat, saus, dan telur. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Iya. Ya, kasih tepuk tangan anak-anak. Kelompok 3 sudah hebat dari maju mas. Tepuk jempol ya, tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Mantap. Oke, kembali ke tempat duduknya. Sekarang kelompok 2 maju. 3 anak maju semua. Rasanya nggak apa-apa. Pengenalan pola ini pengenalan pola aktivitas kaki ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu Ya, silakan. yang pertama bangun pagi, Siap kelompok 1. yang ketiga berolahraga, yang keempat mandi, yang kelima ganti baju, yang keenam makan, yang ketujuh berangkat sekolah. Oke. Silakan. Kemudian dari kelompok 2, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau bertanya? Tidak. Tadi berarti aktivitasnya ada berapa pola itu? Ada 7 pola. Di
Anak-anak yang lain mungkin beda polanya ya, tergantung dari masing-masing anak. Oke, beri tepuk tangan, tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri, dua jempol. Mantap. Oke, kembali. Terima kasih. Oke, kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Halo. Hai. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok tadi. Ya, terus Di sini ada game hoki, yaitu tentang robot kelinci yang akan mencari wortel. Bahwa robot kelinci maju satu kotak, lalu dilanjut satu kotak lagi dan belok kanan, lanjut satu kotak maju dan maju lagi satu kotak, lanjut belok kiri, maju lagi satu kotak, maju lagi satu kotak, dan robot kelinci mendapatkan wortelnya. oke, sudah. Berarti itu kalau dilihat ada polanya itu ya. Polanya berapa itu? 2-1 ya. 2 maju, 1 belok. Itu namanya pola. Ada yang bertanya, teman-temannya? Sekian presentasi dari kelompok 1. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Mantap. Oke, kembali. Oke, anak-anak, alhamdulillah presentasinya tadi sudah semua. Sudah hebat, sudah mampu menjawab LKPD dan permasalahan yang ada di LKPD dengan baik dan benar. Sekarang kita akan bermain game ya. Sebelum game robot kelinci, Pak Guru punya game yang namanya game plug yang terhubung dengan laptop dan komputer. Ini namanya permainan Blockly. Pernah memainkan game ini? Coba sekarang ini kan orang ya. Kamu bantu ke titik merah ini. Petunjuknya ini kita jalankan, kita pindah ke sebelah sini. Kalau maju berarti maju di pindah, belok kiri di sebelah kanan. Ini dipindahkan ke sebelah kanan. Kira-kira majunya berapa kali ini? 2 kali. Ini sudah 1. Ditambahi lagi 1. Coba dijalankan. 1, 2, 3. Oke, benar ya. Benar, benar. Lanjut. Nah, ini sekarang orang ini mau pindah ke titik merah ini. Kira-kira petunjuknya bagaimana? Maju, belok kiri, maju, belok kanan, maju. Belok kanan, maju. Oke, kita pindahkan dulu ya. Cluenya atau promnya maju terus, Belok belok kiri, kiri terus, maju, maju terus, belok kanan, terus maju. maju lagi. Ya. Coba ya. 1, 2, 3. Oke, betul.
Pak Guru tidak membawa laptop, maka kita akan bermain sesuai apa tadi LKPD yang disampaikan oleh kelompok 1. Kelompok 1 ini ya. LKPD robot kelinci mencari makanan. Nah, makanannya ada gambar wortel. Kalau namanya robot pasti matanya ditutup biar seru. Kelompok 1 dulu maju. Siapa yang tahu harus 2 anak yang menjadi robot, 1 menjadi yang memberi informasi 1. Berdiri dulu di sini, dilepas sepatunya. Iya nanti siapa yang mau jadi robotnya? Kamu bawakan dulu. Berdiri di situ. Kebetulan karena kalian sukanya coklat, maka wortelnya saya ganti coklat. Nah, satu-satu nanti. Ayo, kamu pakai anu. Siap? Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Ayo. Yang keras. Ojo maju-maju nanti 2 kali. 1 kali. Terus. Sekarang kelompok 2, siapa yang mau maju? Saya ambilkan coklatnya. Dilepas sepatunya. Yang menjadi robot siapa? Raisa. Oke, berdiri di kelinci. Kemudian yang memberi petunjuk Ika. Oke, dari sini. Yang keras suaranya ya. Kalau maju 1 kali, kamu hilang. Maju. Seperti itu ya. Siap? 1, 2, 3. Terus sudah sampai, diambil coklatnya. Oke, beri tepuk tangan. Sekarang gantian kelompok 3. Kelompok 3 siapa yang mau maju? Yang menjadi robotnya siapa? Ya, Adul menjadi robot. Yang menjadi robot sepatunya dilepas. Karim. Tunggu. Siap? 1, 2, 3. Yeay, tepuk tangan. Oke, sudah kembali ke tempatnya. Itu dibagi dengan anggota kelompok yang lainnya ya. Sudah duduk, Mas Sarif, Mas Satria. Alhamdulillah sudah selesai. Sekarang ada yang mau ditanyakan? Tidak. Gamenya seru apa tidak? Seru. Karena kita belajar menjadi robot, melakukan apa yang diperintah. Sekarang sebelum kita tutup, kita refleksi dulu. Pelajaran kita hari ini mulai dari tadi sampai sekarang bagaimana? Apa yang sudah kalian dapatkan? Senang, seru. Belajar tentang apa tadi? Coding. Materi
materinya tentang berpikir komputasional. Ada berapa langkah? Apa saja? Decision. Terus yang kedua, pengenalan pola. Yang ketiga, yang keras, abstraksi. Yang keempat, berpikir algoritmis atau algoritma. Tadi sudah selesai mulai awal sampai akhir. Tentunya kalian senang ya. Kira-kira pesan dan kesannya bagaimana? Kesannya bagaimana? Senang, seru, bahagia, menambah ilmu, dapat belajar hal baru. Oke, meskipun tentang coding, kecerdasan artifisial, berpikir komputasional ini, jangan lupa, ini bisa dilakukan dalam menyelesaikan masalah di kehidupan kita sehari-hari. Paham? Oke, sebelum Pak Guru tutup, saya kasih tugas pengayaan di rumah. Kalian buat proyek memasak nasi. Memasak nasi kamu buat langkah-langkahnya dengan berpikir komputasional ya. Mulai dari dekomposisi, apa yang diperlukan, bahannya apa, langkah-langkahnya apa ya. Mulai dari dekomposisi, terus perkenalan pola, abstraksi dan berpikir algoritmis. Itu kamu buat langkah-langkah itu dalam membuat proyek memasak nasi ya. Atau kalau tidak memasak nasi, kamu punya proyek lain, membuat mie goreng, silahkan, apa-apa ya. Membuat kopi, susu, apa-apa. Yang penting kamu buat proyek. Dan hari Jumat, hari apa sekarang? Hari Sabtu depan dikumpulkan. Paham? Paham. Ada yang ditanyakan? Tidak. Kalau tidak ada yang ditanyakan, coba Mas Karim memimpin berdoa setelah belajar ya. Baca Al-Fatihah. Alhamdulillah kita sudah selesai belajar tentang pelajaran kalian dan sekarang waktunya untuk berdoa setelah belajar. Doa dimulai. Saya tutup pelajaran hari ini dengan ucapan salam. Semoga ilmu kalian bermanfaat, barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.